Santapan Harian Jumat 16 Oktober 2020. Hari ini kita akan membaca Yesaya pasalnya ke-8, ayatnya yang ke-23 hingga pasal 9 ayat 6. Namun kita akan membacanya pada pasal 9 ayat pertama hingga ayatnya yang ke-6. Sebelumnya, mari kita berdoa. Kami rindu akan sabda-Mu ya Allah. Hidupkanlah kami dengan kasih setia-Mu. Di dalam Kristus Yesus kami memohon. Amin. Yesaya 9 ayat 1-6. Bangsa yang berjalan di dalam kegelapan telah melihat terang yang besar. Mereka yang diam di negeri kekelaman, atasnya terang telah bersinar. Engkau telah menimbulkan banyak sorak-sorak dan sukacita yang besar. Mereka telah bersukacita di hadapan-Mu. Seperti sukacita di waktu panen, seperti orang bersorak-sorak di waktu membagi-bagi jarahan. Sebab kuk yang menekannya dan gandar yang di atas bahunya, serta tongkat si penindas telah Kau patahkan seperti pada hari kekalahan Midian. Sebab setiap sepatu tentara yang berderap-derap dan setiap jubah yang berlumuran darah akan menjadi umpan api. Sebab seorang anak telah lahir untuk kita, seorang putra telah diberikan untuk kita. Lambang pemerintahan ada di atas bahunya, dan namanya disebutkan orang, Penasihat Ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja Damai. Besar kekuasaannya, dan damai sejahtera tidak akan berkesudahan, di atas tahta Daud dan di dalam kerajaannya. Karena ia mendasarkan dan mengokohkannya dengan keadilan dan kebenaran, dari sekarang sampai selama-lamanya. Kecemburuan Tuhan semesta alam akan melakukan hal ini. Sahabat Santapan Harian, bila kita berjalan di dalam sebuah ruang gelap dan tidak tahu jalan yang harus kita lalui, biasanya akan timbul rasa khawatir menabrak benda-benda yang ada di sekitar kita. Kita pasti berusaha mencari apa saja yang bisa dipegang untuk dijadikan alat bantu untuk melangkah. Hal ini kita lakukan tanpa memperhatikan apakah alat bantu itu bisa memberikan penerangan atau tidak. Raja Ahaz telah mengambil keputusan yang salah, yaitu meminta pertolongan kepada Asyur, bukan kepada Allah. Ternyata Asyur bukan menolong, melainkan menindas Yehuda. Hal ini digambarkan dengan bangsa yang berjalan dalam kegelapan. Kondisi ini akan berakhir karena Allah menjanjikan penyelamat, yaitu Sang Pembawa Terang, yang akan menyelenyapkan kegelapan. Hal ini digambarkan seperti sukacita panen. Penindasan oleh Asyur yang membawa penderitaan akan berakhir. Nubuat Yesaya ini digenapi dengan datangnya Allah ke dalam dunia. Manusia yang dikuasai kegelapan dosa melihat terang yang mengusir kegelapan. Kedatangannya mengubah kedukaan menjadi sukacita. Ia yang datang sebagai terang adalah Allah sejati. Ini jelas dari 4 nama ilahnya, yaitu Penasihat Ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, dan Raja Damai. Janji Allah adalah terang yang membawa sukacita yang akan menerangi kegelapan. Penderitaan kita tidak selamanya akan kita rasakan, melainkan akan segera menjadi sukacita bila kita mengharapkan pertolongan Tuhan. Iman menjadi jaminan atas apa yang kita harapkan, namun iman menuntut kesetiaan. Terkadang kita terlalu terfokus pada masalah, sehingga lupa bahwa Tuhan mampu menolong kita. Terlebih lagi, jika orientasi hidup kita salah, maka kita akan tenggelam dalam kegelapan. Namun, Tuhan tidak akan membiarkan kita menderita berlarut-larut. Ia akan memberi jalan keluar. Kita hanya perlu datang dan memohon kepada Allah. Ia akan menuntun kita menemukan solusi dari berbagai masalah yang tengah merintangi jalan kita. Ia akan menerbitkan terangnya dari dalam kegelapan. Dan kita hanya perlu menyambutnya. Mari kita berdoa. Kami ingin selalu hidup di dalam terang-Mu ya Allah. Di dalam terang-Mu Kristus kami berserah. Amin.